Mudik merupakan salah satu budaya umat muslim di Indonesia yang sudah secara turun-menurun dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Pada setiap tahunnya, jutaan umat muslim di Indonesia melaksanakan mudik. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, budaya mudik sangat berpotensi untuk melanggar protokol kesehatan. Yang benar saja, pada minggu ketiga bulan Mei terjadi lonjakan pada kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah masyarakat Indonesia melakukan mudik pada tahun 2020 merupakan faktor utama penyebab lonjakan kasus COVID-19 pada saat itu, atau ada permasalahan yang lebih mendalam lagi mengenai alasan meningkatnya kasus infeksi COVID-19. Data dan informasi yang mendukung penulisan artikel ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber dan data yang relevan melalui internet sebagai data sekunder, dan kami pun turut serta membagikan kuesioner sebagai data primer. Dari hasil survei kami, responden yang menjawab pertanyaan kami ada 133 orang, dengan 130 orang berusia 17-25 tahun, dan 94,7% diantaranya adalah mahasiswa. Dari 133 responden tersebut, 25 diantaranya melaksanakan mudik. Dan dari 25 responden yang melaksanakan mudik, 3 responden mengaku ada di kondisi yang kurang fit 7 hari sebelum mudik, dan 3 responden mengaku tinggal di zona merah. Alasan-alasan yang paling dominan dari responden-responden kami yang melaksanakan mudik diantaranya adalah tradisi, imbauan dari orang tua, lebih ekonomis, dan kampung halaman jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat perantauan. Menariknya, sebesar 78,4% dari responden kami yang mengikuti mudik menyetujui bahwa mudik itu sendiri turut meningkatkan kasus COVID-19. Dari sini kami dapat menyimpulkan meskipun 78,4 responden itu tahu kalau mudik dapat memperparah kasus COVID-19 di Indonesia dan bisa membahayakan diri mereka sendiri maupun keluarga mereka tetap melaksanakan hal tersebut. Dari 133 responden yang tidak melaksanakan mudik, alasan yang dominan dari mereka adalah menaati anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik dan takut pada akhirnya menyebarkan virus COVID-19 ke keluarga. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar responden kami yang berumur 17-25 tahun yang mayoritas berstatus sebagai mahasiswa sudah dapat menyelaraskan antara tradisi dan mematuhi peraturan yang ada. Bahkan, dari hasil survei kami, sebagian besar responden yang melakukan mudik pun merasa dirinya sudah taat melakukan protokol kesehatan. Dari kesimpulan tersebut, bisa dibilang kami belum sampai ke akar permasalahan yang kami harapkan. Maka dari itu, kami melakukan riset lagi untuk menggali lebih dalam mengenai korelasi antara mudik dan lonjakan kasus infeksi COVID-19 beserta akar permasalahannya. Kami menemukan kajian yang dilakukan oleh Ristek BRIN pada periode sebelum Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Perihal pemberitaan keputusan pemerintah terkait isu-isu mudik berhubungan dengan data kasus COVID-19. Isu tentang mudik disampaikan pemerintah sudah mulai diangkat dari 24 Maret hingga 8 April. Pemerintah telah menduga bahwa mudik akan mempengaruhi pola penyebaran COVID-19. Namun, pemerintah tidak cukup tegas untuk melarang mudik, melainkan hanya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Selain itu, masyarakat juga dihadapkan dengan permasalahan ekonomi, kesehatan, pemerintahan, transportasi, dan budaya. Hal inilah yang menyudutkan masyarakat dalam dua pilihan, yaitu mudik dengan konsekuensi bertahan mati-matian dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, atau mudik dengan risiko tertular COVID-19. Ketidakpastian akan bantuan dari pemerintah inilah yang akhirnya menyebabkan tidak sedikit masyarakat memilih untuk mudik. Survei BPS yang melibatkan 90.967 responden ini juga membuka ketidaktegasan pemerintah. Survei tersebut mengatakan bahwa 55% responden mengaku melanggar protokol kesehatan karena tidak adanya sanksi yang diberikan jika melanggar. Dari hasil penelitian dan analisis kami
kami akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kurang tegas dan cekatnya pemerintah dalam bertindak dan mengambil keputusan merupakan salah satu faktor utama meningkatnya kasus infeksi COVID-19 saat Lebaran Idul Fitri kemarin. Besar kemungkinan bahwa pemerintah belum siap mengambil keputusan tegas melarang mudik agar kegiatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dapat tetap berlangsung, mengingat bahwa bantuan pokok pada saat itu belum memiliki kejelasan. Benar bahwasannya jika pemerintah berani menetapkan kebijakan, maka pemerintah juga harus siap akan risiko yang mungkin muncul. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan mudik di lapangan sangat berpengaruh pada pola penyebaran COVID-19. Selain pemerintah, kami juga berkesimpulan bahwa masyarakat awamlah yang menyebabkan melonjaknya kasus COVID-19. Ingat, bukan hanya pemudik, tapi juga masyarakat awam. Kuesioner yang kami berikan pada pemudik menunjukkan bahwa mereka tahu akan kemungkinan terpapar virus COVID-19 ketika mudik. Tapi mereka tetap melaksanakan mudik. Begitu pula dengan hasil survei BPS yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat kita ini lebih takut akan sanksi dari pemerintah daripada terpapar virus COVID-19. Hal ini sangat jelas menunjukkan ketidakpahaman masyarakat kita akan seberapa berbahayanya pandemi ini jika terus berlanjut. Dengan penelitian kami ini, kami berharap kedepannya pemerintah akan lebih transparan, tegas, dan juga senantiasa memberikan informasi yang faktual agar masyarakat awam pun tidak bingung dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Semoga pandemi yang membuat hidup banyak orang kesusahan ini menjadi sebuah pembelajaran yang kedepannya dapat membuat hidup kita lebih baik lagi. Sekian.